Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Khairani, NPM 234134010, kelas 4A, Universitas Muslim Nusantara Al-Asliya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD yang diampu oleh Ibu Tiflatul Husna SPD MPD. Tanpa membuang banyak waktu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD? Yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD yang pertama itu adalah Hakikat Apresiasi Sastra Anak, kemudian ada Apresiasi Sastra Anak SD, ada prosa, puisi, drama, dan yang terakhir Apresiasi Reseptif dan Produktif. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya. Menurut saya bahasan yang paling penting yaitu mengenai apresiasi sastra itu sendiri, di mana apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli atau mendalami sebuah karya sastra itu sendiri sehingga tumbuh pengertian, kepekaan pola pikir, dan kepekaan terhadap karya sastra itu sendiri. Kemudian dengan bahasan apresiasi sastra ini kita jadi tahu bagaimana cara kita mengapresiasi sebuah karya sastra, dan dengan adanya apresiasi sastra ini kita dapat kesadaran pada nilai seni dan budaya sastra itu sendiri. Kemudian soal yang nomor 3, dalam konteks bahasan sastra Anda sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan berikan alasannya? Menurut saya materi yang tidak perlu ada itu yaitu drama. Alasannya mungkin karena drama itu memerlukan waktu yang lama dalam pembelajarannya dan juga dalam prakteknya. Mungkin kalau dalam pembahasannya drama bisa sebentar, namun dalam praktiknya drama itu bisa memakan waktu yang lama dengan jam pembelajaran anak SD yang terbilang itu cukup singkat. Kemudian kalau untuk drama itu kan agak sulit ya mengajarkannya kepada anak SD, karena mungkin kalau anak yang kelas rendah itu lumayan sulit, namun untuk anak yang kelas tinggi itu bisa diterapkan materi drama tersebut. Kemudian soal yang nomor 4, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Untuk menjadi guru SD, materi yang sangat ingin saya pelajari yaitu mengenai puisi. Kemudian soal yang nomor 5, bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi, apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan. Rumahku, karya Khairil Anwar. Rumahku dari unggun timbun saja, kaca jernih dari luar segala nampak. Kulari dari gedung lebar halaman, aku tersesat tak dapat jalan. Kemah kudirikan ketika senja kala, di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun saja, di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi, tapi datangnya datang. Aku tidak lagi meraih petang, biar berleleran kata manis madu jika menagih yang satu. Persiapan saya sebelum membaca puisi yang pertama yaitu saya mencari dulu puisi yang ingin saya bacakan, kemudian saya membaca dulu puisi yang ingin saya bacakan. Setelah itu saya menonton video YouTube mengenai bagaimana sih cara membaca puisi Rumahku karya Khairil Anwar tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 6, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Menurut saya kekurangan saya dalam membaca puisi yang pertama mungkin pada gerak tubuh, dimana mungkin terdapat beberapa gerak tubuh yang tidak sesuai dengan makna yang terdapat dalam puisi Rumahku karya Khairil Anwar tersebut. Kemudian yang kedua ada pada intonasi. Kemungkinan intonasi yang saya bawakan itu tidak sesuai dengan makna yang ada pada puisi tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 7, dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Menurut saya, dari 1 sampai 10, nilai baca puisi saya itu ada pada angka 7. Alasannya, karena menurut saya masih terdapat intonasi dan gerak tubuh yang masih belum optimal dan sesuai dengan puisi Rumahku karya Khairil Anwar tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 8, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Golden moment yang telah saya tuliskan selama perkuliahan berlangsung yaitu sebanyak 7 golden moment, dan yang paling membekas menurut saya itu ada pada golden moment pertama, yaitu mengenai apresiasi sastra anak itu sendiri, yang mana bahwa
Ibu mengatakan bahwa anak itu telah terlahir dengan berbagai kemampuan dan tidak kosong, sudah memiliki kemampuan di dalam dirinya. Kemudian ada pada golden moment yang terakhir, di mana ibu mengatakan bahwa jangan jadikan ilmu sebagai ilmu, jadikanlah ilmu sebagai amal agar ilmu yang kita pelajari itu menjadi berkah untuk kita sendiri. Kemudian jauhilah sifat sombong dan jadilah seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 9, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Satu kata yang mewakili isi hati saya pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD yaitu keren. Baiklah, selesai sudah jawaban saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.